Pertanyaannya adalah dia udah tahu busuk tapi diteruskan. Itu. Kalau saya KPK, karena Pak Luhut menyatakan busuk, maka saya panggil Pak Luhut dong. Pak, busuknya di mana sih? Agus Pambagio yang dipanggil Jokowi sudah menyatakan Jokowi. Artinya Jokowi yang mengubah. Saya kan dengan Pak Jokowi 1,5 tahun. Jadi saya paham betul dia. Dia itu menggampangkan semua. Kan waktu saya bongkar Bapak minta saham kan saya itu kan penyebabnya saya keluar gitu kan. Jadi orang ini memang menggampangkan, rakyat itu gampang. Ini Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tiba-tiba beberapa minggu ini sejumlah kasus yang bukan kasus ya, peristiwa atau hal-hal yang sudah terjadi kembali terungkap dan kembali ramai. Sebenarnya ada apa sih fenomenanya? Salah satunya soal kereta cepat yang tiba-tiba kembali mencuat. Dan sekarang kalau kita naik kereta cepat kayaknya nggak enak duduknya gitu. Karena berasa, ini pakai APBN pakai ada ya. Nah, untuk membahas hal ini, saya bersama dengan Mbak Zila yang sudah mendampingi kita untuk ngobrol dengan seorang yang fenomenal. Yang sudah cukup lama bicara kritis, jadi bukan baru kali ini. Bukan kali ini, udah dari dulu sebenarnya bicara kamu kritis. dulu mungkin masih kecil. Masih kecil, benar. Waktu saya masih reporter, beliau masih jadi orang pemerintah, BUMN, udah kritis. Udah kritis, benar. Apalagi juga nggak jadi di BUMN waktu itu. Jadi Makin sekarang, kritis lagi iya. ya. Beliau adalah Bang Said Didu. Waduh. Apa kabar Bang? siap, alhamdulillah baik. Udah naik kereta cepat belum ini? Saya pernah diajak Pak Budi Karya, tapi saya daripada mau beredar foto saya bahwa saya duduk dan naik kereta cepat, saya minta izin mau keluar kota. jadi belum pernah naik kereta cepat? Belum pernah, belum pernah. Jadi nggak ngerasain tuh kalau Raffi Ahmad kan, wah keren ini kereta cepat, wah bangga sekali dia. Karena bukan apa sih, nanti karena saya udah tahu persis masalahnya, nanti jadikan cap bahwa ini sudah dibenarkan. Bahaya kalau abang, bahaya. Kalau abang tiba-tiba naik kereta cepat berarti udah oke. Oke, Bang, saya mau mulai dengan pernyataan Bang Luhut ya. Yep. Kok jadi Bang Luhut ya? Bang Pak Luhut Luhut. ya. Ketika dia mengatakan bahwa ketika barang ini masuk ke saya, udah busuk. Oke. Dan untuk ngurusin, terus saya masuk, saya perbaiki, dan itu berjalan dengan lancar. Bagaimana abang melihat? Apakah memang beliau tidak ikut ketika awal-awal nego sehingga bilang bahwa ini barang busuk? Pertanyaannya adalah dia udah tahu busuk tapi diteruskan. Itu. Artinya, nah kalau saya KPK, karena Pak Luhut menyatakan busuk, maka saya panggil Pak Luhut dong. Pak, busuknya di mana sih? Sederhana gitu kan. Busuknya di mana? Kan Bapak udah tahu busuk. Nah, kalau itu dinyatakan busuk, artinya kita bisa menduga bahwa kereta api cepat itu kan awalnya hanya 2 orang lah. Jokowi sama Rini. Jonan kan mundur. Dan setuju. Artinya dia menyatakan, Luhut menyatakan, Pak Jokowi, Marini, kau udah busukin loh. itu kira-kira. Jadi maksud saya nggak tahu. Ya, Luhut ini lagi Slip of tongue atau dapat apa namanya bisikan dari Tuhan yang jalan lurus gitu. Nah, sehingga menyatakan itu, dan saya menyatakan itu ya kita terima kasih ke Luhut bahwa Luhut sudah menyatakan Jokowi sama Rini membuat kereta api cepat adalah proyek busuk. Dan sebenarnya KPK bisa masuk dia? Sangat bisa karena kan begini, kalau kita lihat ya, kita runut pelanggaran hukumnya yang terjadi. Satu tuh siapa yang mengusulkan bahwa merubah dari Jepang ke Cina? Agus Pambagio yang dipanggil Jokowi sudah menyatakan Jokowi. Artinya Jokowi yang mengubah. Agus Pambagio dipanggil Jokowi untuk diminta pendapat ya? Pendapat. Dan dia yang menyatakan bahwa itu Jokowi. Artinya yang merubah dari Jepang ke Cina adalah Jokowi. Pindahnya dari Jepang ke Cina menaikkan semua kan. Artinya penyebab kenaikan anggaran adalah Jokowi. Oke. Nah, sekarang Jokowi di tengah-tengah dia
menyatakan bulan 2015 sudah menyatakan ini proyek pemerintah, bukan B2B. Padahal dia menyatakan B2B. Lewat Keppresnya dia nomor 107 2015. Nah, setelah itu 2021 menunjuk Luhut untuk menjadi ketua tim kereta api cepat. Nah, itu sudah menyatakan dan seakan-akan sudah ada persetujuan dari Jokowi dari Kepres itu, tolong periksa kenaikan anggarannya, tolong periksa jaminan pemerintah, tolong periksa berapa PMN yang diberikan kepada. Jadi artinya Pak Jokowi menyetujui kenaikan anggaran tersebut. Jadi sangat ini. Nah, supaya publik paham itu anggarannya naiknya nggak tanggung-tanggung loh. Dan dia kan awalnya 5,5 miliar dolar usulannya Cina. Jepang kan menyatakan 6,1 miliar dolar. Tapi kalau dimasukkan bunganya, karena bunganya Jepang hanya 0,1, bunganya Cina itu lebih mahal Cina sudah. Tapi Jokowi masih memutuskan Cina. Nah, belum eskalasi loh ya. Setelah eskalasi, nah belum cost of run-nya. Jadi, nah akhirnya naik bunga dari 0,1 Jepang menjadi 3,4% Cina. Artinya 34 kali lebih tinggi bunganya. Nah, anggarannya jauh lebih tinggi menjadi 7,2 miliar dolar dari 6,1. Jadi kalau ya kan korupsi itu kan melanggar hukum. Nah, melanggar hukumnya ini Jokowi nggak boleh ngambil keputusan ini tanpa satu kajian studi kelayakan. Nah, itu kira-kira jadi merugikan negara udah clear, jelas. Ya, kemudian menguntungkan diri sendiri ya, menguntungkan orang lain jelas menguntungkan. Udah clear kok. Unsur korupsinya maksudnya. Oke, tapi kalau menurut Pak saya sendiri mungkin nggak KPK akan manggil Jokowi untuk periksa soal ini? Karena Saya pikir ini KPK sempat minta Pak Mahfud untuk data-data mana kan? kalau ada dokumennya. Iya, atau suruh buat laporan juga, Mas Gaib. Kata Pak Mahfud, nah KPK kalau mau periksa, ya periksa Iya, aja masuk, ngapain aja. nunggu dokumen, cari dong gitu. nah, ini kan bukan delik aduan itu. Kalau begitu ya apalagi digaji mahal-mahal apa segala kok kita mau kasih sinyal kok kita ini suruh jadi penyidik. Enggak aja kalau gitu pindahin gajinya ke kita. Bang, apa tuh kan tadi abang nyebut ada Pak Jokowi, ada Pak Jonan ya, ada Bu Rini. Ya. Pak Jonan mundur kan, karena tidak setuju dengan kereta cepat, kemudian diganti. Iya, iya. Nah, peran Bu Rini di mana, Pak? Bu Rini itu membikin, dia kan berarti dia membikin studi abal-abal, studi kelayakan abal-abal. Seakan-akan proyek ini layak, makanya dulu ingat ya, awalnya proyek ini kan kereta api kan mau berhenti di Walini kan? Iya, di Walini. Sehingga kawasan itu menjadi sangat mahal. Menjadi mahal. Itu dimasukkan oleh Rini itu, kenaikan harga. Nanti akan ada kota baru. Kota baru. Walini gitu kan. Terus sepertinya datang lobby dari Meikarta. Nah, Walini kendor kan? Terus Meikarta gagal. Ingat kan Meikarta, Luhut datang, Zulkifli datang, semua datang. Iya kan? Wah, bagian pemasaran Meikarta. Penipuan Meikarta. Habis itu, ujung-ujung loh kok. Di Meikarta nggak jadi, di Walini nggak jadi, tahu di Kota Baru Parahyangan. Kota Baru Parahyangan. Nah, kita kan tahu kan kalau siapa yang punya. Ini lobby lagi nih. Nah, habis itu loh, ngapain ke Tegaluar? Tegaluar yang di ujung di sana. Nah, ternyata Agung Podomoro di sana. Jadi ini udah goreng-gorengannya nih. Dan sebut-sebut aja lagi. Enggak, saatnya kita harus sebutin semua supaya biar terang ya. Biar terang. Nah, jangan kalau sekarang saya nggak berani, nggak takut nyebutin nama. Siapa aja yang terlibat. Karena memang tempatnya di situ kan. Ya. Kan ujung-ujung tuh. Nggak ada tuh sampai ke Tegaluar. Nah, berapa tambahan anggaran ke situ? Hanya untuk menghidupkan Agung Podomoro. Untuk menghidupkan, saya lupa namanya pemiliknya Pak Ciputra ya, Kota Baru Parahyangan. Kota Baru Parahyangan itu ya. Mereka yang menikmati. Bang, kan semua orang pada saat itu sudah memberikan masukan. Bahkan Agus Pambagio pun tidak setuju waktu itu. Kemudian Pak Jonan sebagai Menteri Perhubungan juga mundur karena dia ini sangat-sangat tidak visible. Faisal Basri, Johari bilang bahwa kita akan membayar utang ke China sampai hari kiamat.
Tapi kenapa ini terus Tetap berlanjut. berlanjut? Ya saya melihat sepertinya, ya saya kan dengan Pak Jokowi 1,5 tahun. Jadi saya paham betul dia. Dia itu menggampangkan semua. Kan waktu saya bongkar Bapak minta saham kan saya itu kan penyebabnya saya keluar gitu kan. Jadi orang ini memang menggampangkan, rakyat itu gampang. Nggak perlu lain katanya. Nanti saya pernah kejadian begini. Kita pada saat itu dia bikin pernyataan terus Pak Sudirman Said ketemu Pak Presiden, ini nggak bahaya pernyataannya ini Pak. Udahlah, rakyat itu gampang kok. Pelupa nanti kasih apa selesai lagi. Memang dia menggampangkan. Nah, akibat menggampangkan ini semua dicuekin. Semua dicuekin. Usulan apapun dicuekin. Nah, orang yang cuek ini pasti akan kena masalah di ujung. Pasti itu normal. Jadi memang dia nggak menggunakan telinganya. Oh, jadi menggunakan apa berarti? Oh, iya.